Ustaz, ini kebiasaan di ikhwan pengajian ya Ustaz. Jadi ketika ada teman-temannya yang belum menikah, yang sudah menikah kadang-kadang membuli. Biasanya gini Ustaz, ente kapan menikah? Ente kapan menikah? Umur sudah gini gitu Ustaz. Itu gimana sih? Kadang-kadang anak gergetan juga Ustaz gitu. Itu tapi udah nikah. Itu dari Jadi sebenarnya ada satu hadits ya yang perlu untuk kita cermati dan jadi pelajaran buat kita. Di mana Rasulullah mengatakan orang yang paling jelek kedudukannya nanti di yaumul qiyamah adalah orang yang menjauh darinya karena jeleknya lisannya. Jadi wah saya malas selalu duduk sama dia, nanti pasti saya dibully. Saya nggak mau jalan sama dia, pasti nanti saya yang jadi serangan yang bertubi-tubi. Ya, sudah dari dulu sudah ada anunya itu sudah ada itu hal yang seperti itu, hal yang nggak baik ya. Dan Nabi setelah melarang keras dan Rasulullah mengancam itu dengan azab yang sangat pedih nanti di yaumul qiyamah. Jadi sebenarnya seseorang itu memang betul menikah itu adalah sunnah, di mana seseorang itu kalau ingin saudaranya dalam kondisi tidak menikah ya dihasung sebenarnya. Dia nggak cuman sekedar membuli, dia memberikan semangat dan memberikan solusi. Jadi kalau cuman sekedar tanya orang nikah terus jadi bahan tertawaan, ini kan dia masuk hal yang itu bukan urusannya dia. Nikah itu kan sebuah kebutuhan. Ada orang yang nggak menikah mungkin dia punya banyak masalah. Apa mungkin dia punya seorang ibu di rumah, dia harus jaga. Dia khawatir kalau dia menikah nanti dia nggak bisa berbakti sama ibunya. Atau mungkin ada suatu sakit yang dia derita, yang itu mungkin dia nggak bisa share, nggak bisa cerita ke orang. Atau bisa saja masalah-masalah yang lain dalam hidupnya. Iya. Atau bisa jadi mungkin yang membuli itu ingin biar mungkin keluarganya ada yang nikah sama dia. Itu ya seharusnya gitu. Makanya saran saya kalau teman-teman suka dibully, udah ngomong aja, udah. Kamu punya adik perempuan nggak? Kalau kamu ada perempuan, udah saya nikahkan sama adik kamu, mudahkan urusan saya. Seharusnya kayak gitu dong. Harusnya kayak gitu. Jadi kalau udah itu insya Allah trik buat para jomblo. Kalau dibully ketika dibully ya. Masalah nikah atau kamu punya anak, udah kawin aja sama anak saya, saya. Masalahnya saya mau nggak punya ini, nggak punya itu. Mungkin kan itu baru hebat gitu loh. Makanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam kebiasaan beliau itu ketika menghasung orang dengan sesuatu, tapi beliau permudah. Contoh nih. Nabi SAW pada waktu itu didatangi oleh Ali. Ya, dan kemudian Ali ingin melamar Fatimah, putrinya Nabi SAW. Kemudian Rasulullah masuk ke tempat Fatimah dan bertanya kepada Fatimah apakah beliau mau dinikahi oleh Ali, dan beliau diam. Dan diamnya seorang perawan kan menunjukkan setujunya Fatimah. Kemudian Rasulullah keluar. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Ali, apa yang kau punya untuk menikahkan anak saya? Kemudian kata Ali, saya nggak punya apa-apa ya Rasulullah. Dan Nabi nggak mengatakan, udah nggak punya apa-apa, miskin mau nikahin anak Nabi lagi. Nggak ada Nabi berkata demikian. Rasulullah mengatakan, bukankah engkau punya baju perang atau perisai perang yang pernah kau gunakan dalam sebuah peperangan? Nah Ali kan nggak berpikir bahwasannya baju perang bisa dikasih mahar. Rasulullah Ali nggak berpikir demikian. Tapi justru itu yang bisa dijadikan sebagai harta yang beliau miliki untuk menikahi Fatimah. Di sini memberikan pelajaran kepada kita. Nabi menghasung orang untuk menikah, tapi Rasulullah juga memberikan solusi. Jadi kalau cuma sekedar omongan, menyudutkan orang, dan kemudian justru tadinya semangat nikah karena sering dibully, malah dia hilang semangatnya. Bahkan tidak sedikit teman-teman yang seperti ini yang tadinya ikut kajian, bahkan hilang dari pengajian. Saya malas lah duduk di sana, saya dibully terus. Ini kan hal yang nggak baik. Jadi jangan sampai gara-gara ngomongan kita itu membuat orang itu jauh dari kebaikan. Jadi kalau kamu memang ingin mengajak orang nikah, udah kamu kasih solusi. Dan kalaupun kasih semangat kan semangat itu nggak mesti di depan umum. Kamu bisa ngomong berdua, ada apa sih masalahnya kamu nggak menikah? Oh masalah saya di sini, ya udah kita jadi solusi. Tapi cuma sekedar omongan-omongan untuk menyudutkan. Masalahnya kalau anak mudanya umur masih 22 tahun, 23 tahun belum nikah, biasa lah ya, saya masih muda. Tapi masalahnya ada orang mungkin umurnya sudah 30 tahun atau umurnya sudah 35 tahun. Kemudian juga diomongin di depan umum, ini hal yang nggak baik. Dan itu adalah hal-hal yang sangat menyakitkan hati orang. Jadi kalau kamu ingin tujuannya baik dengan cara yang nggak baik, itu nggak jadi baik. Jadi tinggal kamu berdua, ada apa sih masalahnya? Kalau memang seandainya kamu penting untuk mengetahui urusannya dia. Tapi kalau nggak tahu ya sudah. Rasulullah mengatakan dari kebaikan Islam seseorang meninggalkan apa yang bukan urusannya dia. Seperti itu. Tapi Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz, sudah memberikan motivasi. Barakallahu fiik.